pada 1 Maret 2021, pemerintah mengesahkan aturan intensif pajak PPNBM 0% pada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 20/PMK 010/2021 tentang PPNBM atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah anggaran 2021. Ketentuan itu juga tertuang dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021 tentang kendaraan bermotor dengan PPNBM atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021. Dengan aturan itu, pemerintah memangkas PPNBM mobil baru hingga akhir 2021 dengan tarif yang turun berjenjang selama 3 bulanan. Adapun dalam pasal 5 aturan tersebut, relaksasi PPNBM berlaku mulai Maret hingga Desember 2021 dengan tarif sebagai berikut. Pertama, pemerintah memangkas tarif PPNBM atas pembelian mobil baru sebesar 100% mulai 1 Maret hingga Mei 2021. Kedua, tarif PPNBM yang berlaku mulai Juni hingga Agustus 2021 berkurang menjadi 50%. Untuk periode September hingga Desember, tarif berkurang lagi menjadi 25%. Tetapi, tidak semua kendaraan bisa mendapatkan intensif ini, meskipun kendaraan tersebut memenuhi persyaratan isi silinder bawah 1500 cc, karena harus bisa memenuhi persyaratan jumlah pembelian lokal atau sering disebut dengan local purchase, dan juga harus memenuhi jumlah penggunaan komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor paling sedikit 70%. Untuk tipe-tipe mobil yang mendapatkan intensif ini yaitu beberapa mobil Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, dan lain sebagainya. Tujuan kebijakan relaksasi PPNBM ini secara tidak langsung dapat kita temui dalam peraturan yang mengesahkannya, yakni pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2021 dalam bagian pertimbangan sebagai berikut. Garis besar yang dapat kita ambil dalam pertimbangan tersebut, yakni peraturan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memberi dukungan kepada sektor industri kendaraan bermotor yang terdampak pandemi COVID-19. Selain itu, dikutip dari portal berita online CNBC, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wijono Mugiarso menyebut kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana insentif ini diharapkan bisa mendongkrak kinerja industri manufaktur sekaligus meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga. Sumber berita online lain yakni kontan.co.id mewartakan staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan insentif diskon pajak penjualan atas barang mewah PPNBM mobil ini bertujuan untuk menstimulus konsumsi kelompok masyarakat menengah atas. Menteri Perindustrian Bapak Agung Gumiwang mengatakan bahwa pihak pemerintah menginginkan program ini berjalan dengan baik sesuai target dan tepat sasaran. Kebijakan yang berlaku mulai tanggal 1 Maret 2021 ini diharapkan mampu merangsang daya beli masyarakat, sehingga produksi manufaktur otomotif bisa mencapai 81.752 unit secara bertahap, atau senilai dengan 1,4 triliun sebagai pemasukan negara. Dengan meningkatnya produksi, pastinya juga akan mendorong banyaknya penyerapan tenaga kerja. Kebijakan ini juga berdampak pada nilai tukar rupiah yang mencapai 18 poin per dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, kebijakan penjualan atas barang mewah 0% ini juga mampu mendorong investor untuk berinvestasi di industri kendaraan, baik dalam bentuk investasi baru maupun perluasan kapasitas pabrik. Akibat adanya relaksasi pajak PPNBM yang membuat pembelian mobil baru tidak terkena pajak, menurunkan minat membeli mobil bekas. Apalagi semenjak pandemi COVID-19, pedagang mobil bekas kekurangan stok karena sedikitnya orang yang ingin menjual mobilnya. Kebijakan ini juga berisiko terhadap pendapatan pajak, khususnya pajak PPNBM. Pajak yang biasa diterima dari penjualan mobil kini tidak lagi ada.
Kebijakan ini juga bisa menambah kemacetan dan polusi udara sebagai akibat meningkatnya kapasitas mobil pribadi. Selain itu, kebijakan ini menguntungkan masyarakat yang ekonominya menengah ke atas, yang membuat masyarakat ekonomi menengah ke bawah merasa terdiskriminasi. Kebijakan pembebasan pajak PPNBM 0% ini pada awalnya terkesan menurunkan pendapatan pemerintah dari segi pajak PPNBM. Padahal dengan adanya kebijakan tersebut akan menaikkan pendapatan pemerintah. Hal ini dapat diilustrasikan jika penjualan mobil sebelum adanya kebijakan itu hanya 100 unit dan setelah adanya kebijakan itu menjadi 1000 unit. Dengan begitu, pendapatan pemerintah akan naik dari segi pajak lainnya seperti PPN, PKB, PPNKB, dan PPH. Dan banyak orang menilai kebijakan ini diskriminatif karena hanya ditujukan untuk masyarakat menengah ke atas yang mampu membeli mobil. Padahal hal tersebut salah. Dengan naiknya pendapatan pemerintah dari segi penjualan mobil ini, hal itu juga akan digunakan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah dalam bentuk bansos, BLT dana desa, kartu prakerja, program vaksinasi, dan hal yang lainnya. Dan juga kebijakan ini akan menyelamatkan puluhan ribu tenaga kerja di bidang otomotif seperti tenaga kerja pabrikan mobil maupun vendor yang menyediakan bahan baku untuk pembuatan mobil. Serta kebijakan ini juga dinilai dapat meningkatkan pencemaran udara, padahal hal itu salah. Karena dengan adanya kebijakan ini bertujuan untuk mengembalikan penjualan mobil sebelum masa pandemi corona sehingga tidak akan berpengaruh pada pencemaran udara yang sudah ada.